Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programming. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang variabel. Jadi seperti yang udah aku bilang pada minggu sebelumnya. Nah, jadi di live view itu ada beberapa variabel. Nah, untuk variabel sendiri, kira-kira dalam programming apa sih variabel itu? Nah, variabel itu merupakan tempat penyimpanan data atau tempat penyimpanan suatu tipe data lah gitu. Jadi variabel ini bisa kita gunakan nantinya untuk kayak apa ya? Untuk ngerubah suatu value dari suatu data gitu. Nah, jadi untuk live view sendiri itu ada tiga jenis variabel ya. Yang pertama itu ada local variable, yang kedua ada global variable, dan yang ketiga itu ada biasanya ada namanya FGV atau functional global variable. Nah, untuk yang paling sering digunain itu sih biasanya local variable sama global variable. Nah, yang FGV ini itu jarang banget. Dan untuk bikin FGV itu kita harus menggunakan sub VI. Nah, untuk materi tentang sub VI itu kalian bisa lihat pada video sebelumnya di link yang ada di atas. Oke, nah untuk variabel itu sendiri mungkin biar lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke dalam reviewnya. Oke, jadi untuk memulai materi ini yang pertama itu kita harus bikin project baru karena nanti kita akan masukin semuanya di sini. Kita bikin create project ya, pilih aja blank project, habis itu di save dulu projectnya. Boleh save di dokumen mungkin atau di D aja kali ya. Review terus ya bikin aja di sini variable. Oke. Ada variable. Oke. Nah, di sini langsung aja kita bikin new VI. Mungkin kita bikin nama VI-nya itu main VI aja ya, main VI. Nah. Oke. Sekarang kita menuju ke block diagram. Nah, sekarang aku udah ada di block diagram. Kita seperti biasa kita split aja ya, bagi dua aja ya, front panel sama block diagram. Nah, di sini kita bakal coba bikin mungkin suatu program sederhana, mungkin penjumlahan aja deh ya. Jadi kita bikin satu numeric control, mungkin kita bikin angka 1, terus kayak biasa kita bikin angka 2, terus di sini kita bikin mungkin hasil lah ya, hasil. Nah, ini ya kita bikin loop, kita kasih while loop. Oke, terus kita kasih kontrol. Mungkin kita kasih 50 milisecond aja. Terus di sini oke. Change to indikator. Oke. Terus di sini ya as usual, apa ya? Kita mau tambah tadi ya. Tambah. Nah, oke. Kok jadi nggak rapi gini? Oke. Nah, ini kita udah jadi program, kita jalankan. Seperti biasa, kita tes. Oke, ini udah oke. Terus kita bakal bahas yang pertama itu local variable. Nah, local variable ini merupakan suatu variabel yang biasanya digunakan untuk dalam VI itu sendiri. Artinya variabel ini itu nggak bisa digunakan untuk ke VI lain. Nah, nanti kita bakal lihat itu bedanya apa local variable dengan global variable dan FGV lah. Jadi intinya local variable itu kalau kalian udah buat itu cuma bisa dipakai di VI itu aja. Nah, cara buat local variable itu yang pertama klik kanan yang mana yang mau kalian jadikan variabelnya. Misalkan ini ya hasil ya, klik kanan. Terus create local variable. Create local variable. Terus nah ini local variable. Nah, untuk variabel ini sendiri itu kita bisa pilih dua state-nya. Yang pertama itu default-nya itu dia adalah write. Nah, ini bisa kalian ganti dengan read. Bedanya read sama write itu dari posisi inputnya. Kalau dia inputnya ada di sebelah kiri, yaitu itu udah pasti dia write. Nah, kalau inputnya sebelah kanan berarti dia sorry. Iya, kalau dia inputnya sebelah kanan berarti dia read. Nah,
Cara ngerubahnya itu klik kanan, terus change to read. Nah, ini hasilnya udah ini lokal variabelnya sekarang sudah berfungsi sebagai read. Nah, terus itu antara read dan write itu kelihatan beda. Kalau misalkan dia read dia agak lebih tebal ya, agak lebih tebal. Nah, itu ini lokal variabel. Nah, sekarang kita bakal menampilkan hasilnya si hasil ini. Anggaplah kita bikin satu indikator lagi, terus kita bikin hasil 2 gitu. Hasil 2 ya, ini udah hasil 2. Terus hasil ini kita hubungkan ke hasil 2. Hasil kita hubungkan ke hasil 2. Nah, ini kalau kalian lihat, jadi hasil yang ini itu bakal sama dengan hasil 2. Padahal si hasil 2 ini tidak terhubung secara langsung dengan fungsi penjumlahan ini gitu. Nah, oke. Nah, itulah fungsi daripada si lokal variabel. Jadi lokal variabel ini itu tuh kalian ibaratnya bisa nyimpan data dari si hasil ini, dan kemudian data ini bisa kalian olah lagi gitu. Bisa kalian olah lagi. Nah, contoh selanjutnya itu mungkin misalkan kalian punya dua loop, mungkin biar lebih asik ya, punya dua loop. Nah, terus yang dari si hasil yang pertama ini itu kalian mau taruh di loop yang kedua. Misalkan kalian ada suatu proses lagi di loop yang kedua, terus kalian mau tambahin si hasil ini, hasil angka 1 dan angka 2 itu mau kalian tambahin dengan angka 2, atau kalian kaliin dengan angka 2, tapi kalian pengen taruh di loop yang berbeda misalkan. Nah, ini tinggal bikin lokal variabel juga. Terus ini change to read. Nah, ini kalian tinggal kasih operasi perkalian. Nah, untuk stopnya itu, jadi sebenarnya di review itu ada aturan kalau mau bermain dengan lebih dari satu loop. Nah, ini karena aku mau nyontohin tentang lokal variabel, jadi harap untuk tidak disalahgunakan terlebih dahulu, karena untuk penggunaan lebih dari satu loop itu ada triknya juga, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Tapi ini karena kita mau nyontohin fungsi dari lokal variabel itu bisa dipakai di VI yang sama, jadi aku bakal ngasih contoh gitu. Nah, ini stopnya ini kita bikin lokal variabel juga. Jadi ketika stopnya dipencet itu dua loop harus langsung berhenti gitu. Berarti create lokal variabel. Change to read. Nah, kenapa kita change to read? Ini karena loop yang kedua ini itu referensinya adalah loop yang pertama. Jadi ibaratnya ketika tombol stop di loop yang pertama itu ditekan, loop yang kedua otomatis juga akan berhenti gitu loh. Nah, terus ini udah jadi programnya. Nah, ini sekarang kalian lihat error. Nah, jadi boolean itu error ini disebabkan karena state yang ada di boolean gitu, state yang ada di boolean. Jadi boolean itu ada beberapa state. Jadi kalian bisa lihat di sini, klik kanan, ada beberapa mechanical action, switch when press, switch when release, switch until release, latch when press, latch when release, dan latch until release. Nah, biasanya ini salah itu karena mechanical actionnya tuh ibaratnya beda lah gitu, beda. Jadi ini harus diganti dulu ke switch when release. Jadi switch when release itu artinya dia ketika dilepas tombol stopnya itu, dia baru akan berganti value-nya gitu. Oke. Nah, jadi mungkin untuk mechanical action ini kalian bisa trial sendiri apa perbedaannya. Mungkin kalian bisa bikin satu loop, terus kalian ganti-ganti mechanical actionnya, atau kalian bikin 6 button dengan 6 mechanical action, terus kalian lihat perbedaannya gimana gitu. Atau mungkin kalau misalkan susah, nanti kita bakal bahas di materi khusus lah gitu. Oke. Nah, ini programnya udah oke, kita runningkan. Nah, ini sekarang berubah ya. Oke. Nah, hasil 2 ini adalah hasil perkalian dari si hasil dengan angka 2 gitu. Nah, ini biar gampang ya. Berarti 10 tambah 4, 14. 4 kali 14 itu adalah 56. Nah, ketika aku stop program ya. Nah,
ini semuanya bakal stop. Dan kalau kalian lihat ini buttonnya jadi lengket gini, jadi lengket. Nah, jadi lengket. Maksudnya ya ditekan jadi kayak gini gitu loh. Oke, nah ketika kita jalankan lagi, nah ini nilainya akan berubah dan ya stop. Nah, itu adalah si local variable. Jadi dimanapun kalian lihat dimanapun kalian taruh si local variable ini, asalkan dia di dalam satu VI yang sama, itu bakal bisa digunain gitu. Jadi local variable ini local variable ini nggak akan bisa kalian gunain untuk VI yang lain. Contohnya ya, aku bikin new VI 2, terus local variable-nya aku copy, terus aku pindahin ke VI ini. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ketika aku paste angka 2, yang indikator di sini otomatis juga ada gitu. Maksudnya kita nggak bisa nge-paste angka 2-nya aja. Maksudnya variabelnya aja itu kita nggak bisa paste. Pasti indikatornya juga bakal ikutan gitu. Nah, itu beda dengan kalau misalkan kita pastekan di VI itu sendiri. Sorry. Ini aku copy, terus aku pastekan di sini. Nah, itu sorry ya. Ini memang nggak bisa di copy ya kayaknya ya. Beda ya, versi live view beda ini kadang. Nah, ini angka 2. Ini bisa ku tarik-tarik gini. Jadi bisa ku tambahin asalkan dia dalam VI yang sama. Nah, kalau misalkan ku tarik VI ini ke luar atau ke VI yang lain, itu bakal ngikut dengan indikatornya. Nih, seperti yang kalian lihat. Bahkan secara otomatis ngebikin indikatornya gitu. Nah, mungkin biar gampangnya kita coba langsung bikin local variable. Nah, cara bikin local variable tuh sebenarnya gampang, ada 2 cara. Cuman cara yang bakal aku kasih tahu tuh cara yang paling gampang, yaitu langsung aja bikin di VI-nya. Misalkan di sini kalian mau ada local variable, pergi ke quick drop, control space, terus ketik aja local variable, global variable. Nah, itu kalian bakal lihat itu ikonnya seperti ada tanda globe, terus ada tanda tanya, terus kalian klik 2 kali. Terus masukin kira-kira data apa yang mau kalian jadiin variabel. Nah, mungkin kalau di sini aku taruh numerik ya, numerik. Nah, numerik. Mungkin di sini aku bisa bikin angka global. Nah, ini aku bikin angka global. Terus di angka global ini aku akan save, karena kalau misalkan global variable itu dia bentukannya itu adalah bentuk suatu VI tapi tanpa blok diagram. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ketika diklik window itu show blok diagramnya itu nggak bisa diklik, beda dengan VI biasa. Kalau VI biasa itu kalian bisa lihat ada show block diagram, kalau di local variable ini nggak bisa. Dan satu lagi, kalau di global variable ini nggak bisa. Dan satu lagi, di global variable ini kalian bisa taruh lebih dari satu variabel. Misalkan di sini aku bikin lagi LED lah, indikator ya. Ini indikator. Terus mungkin aku tambah lagi angka oke, 2 ini aja dulu. Terus local variable ini harus kalian save. Dan ketika kalian save, itu formatnya itu adalah sama-sama VI gitu. Nah, jadi aku bikin global variable dot VI. VI-nya udah otomatis. Nah, aku save. Nah, oke. Nah, di sini global variable yang udah kalian buat tadi, itu kalian bisa klik sampai ada muncul tanda tangan gini, terus tinggal pilih angka atau indikator gitu. Nah, kalau kalian klik 2 kali, si global variable yang kalian buat tadi itu akan muncul. Oke. Nah, itu beda dengan si local variable. Local variable klik 2 kali, dia bakal mengarah ke si indikator atau kontrolnya. Nah, sementara kalau si global variable itu akan mengarah ke VI dari global variable itu sendiri gitu. Oke, itu untuk global variable. Nah, yang namanya variable itu pasti ada 2 mode, yaitu read and write. Jadi ini kalian bisa change to read atau change to write. Oke. Nah, bedanya seperti yang aku mention tadi, local variable dan global variable ini adalah si global variable ini itu kalian bisa pakai di VI yang lain gitu. Contohnya
eh kita tadi udah ada VI 2 ya. Nah, ini ketika aku tarik si indikator ini ke sini, dia bakal sama dan nggak akan ada muncul kayak indikator atau kontrol tambahan di VI 2 ini. Nah, mungkin contohnya yang lebih gampang gini ya. Kita buat suatu program. Ini si indikator ini mungkin kita, nah ini si global variabelnya, si angka global itu aku hubungin ke hasil. Nah ini kita pindahin aja ya programnya. Ini kita remove aja, ini kita remove. Terus kita bakal bikin dua VI yang berbeda. Kayaknya kita bagi 4 layarnya, bisa nggak ya? Kita, ini Windows 11 nih jago nih, bisa bagi 4 ini. Sini satu, terus ini satu, terus yang di bawah kita pilih ini, terus ini. Wah, keren kan Windows 11. Nah, jadi gini. Terus di sini ini aku udah buat angka global. Ini kita balikin lagi stat actionnya ke large when release. Terus di sini kita ganti jadi angka global. Nah, jadi angka global udah terhubung dengan hasil. Nah, terus di sini aku buat suatu apa ya? Oh, ini oke. Jadi kita mau kontrol, kita akan coba kontrol VI lain. Jadi ini tetap kita bikin mechanical actionnya. Oh ya, ini oke. Terus sorry, lupa ingat guys ya. Oke, terus ini angka global. Angka global itu kita bakal olah datanya. Berarti kita ganti ke read. Terus misalkan kita pengen kita kali dengan suatu yang baru lah. Contohnya ini kontrol angka 3. Angka 3. Terus di sini hasilnya kontrol indikator ini hasil 2. Nah, dia ada di tempat yang berbeda. Nah, untuk button stopnya itu kita bakal pakai variabel. Jadi si angka global kita copy aja ke sini, kita ganti statnya jadi indikator. Nah, ini sama. Terus kita ganti jadi indikator, kita hubungin ke sini. Kita coba ya. Oke, terus ini copy aja nih loopnya ini. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Oke, ini kita jalankan juga. Oke, kita sama-sama jalankan. Terus, ops, wait, salah ya. Jadi ini ada aturannya, kita harus jalankan yang program pertama, baru jalankan program kedua. Angka global, indikator. Kenapa nggak mau ya? Sorry guys ya. Udah lama nih nggak buat program nih. Maksudnya udah lama nggak pakai kayak variabel ginian. Astagfirullah. Sorry. Karena ini fungsinya kali, jadi ya nilai ini harus diubah lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sorry. LOL. Ya, jadi ini sebenarnya bisa. Allahu Akbar. Itu kesalahan aku, sorry, my mistake. Aku lupa kalau ini kali. Jadi ya ini 0 dikali hasil 10 ya 0 gitu. Ya, ini mungkin kita ganti. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ketika aku ubah ini, hasil ini bakal 13 kali 5. Oke, ini. Nah, ini hasil 2 bakal ngikut. Dan ketika aku klik stop, itu dua-dua VI-nya bakal stop. Nah, itu bedanya antara si local variable dan global variable gitu. Nah, jadi si local variable ini itu dia bisanya untuk di VI itu aja, dan global variable itu bisanya untuk VI lain juga gitu. Nah, itu perbedaan antara local variable dan global variable. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang variabel. Kayaknya untuk FGV kita bakal bahas minggu depan aja. Jadi kenapa? Karena aku pengen kayak teman-teman dalamin dulu tentang local variable ini gimana, global variable ini gimana. Mungkin kalian coba trial dulu, karena aku juga nggak mau videonya kepanjangan, terlalu panjang.
Jadi kalian coba dulu local variable, global variable, pahamin gimana cara fungsinya. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian buat variabel, pastikan variabel nilai variabel itu kayak nggak bentrok lah gitu. Bentrok maksudnya contoh ya, contoh kalau misalkan bentrok itu kayak gini. eh, di main VA tadi ya. Bentrok itu di sini kalian bikin angka global, habis itu di sini kalian bikin angka global, sorry. Ini angka 2 nih kalian jadiin lokal variable juga, create lokal variable. Sorry, ya Allah. Create lokal variable. Nah, ini kalian hubungin ke sini. Nah, itu nanti VI kalian bakal ibaratnya bakal bingung deh. Kenapa bingung? Karena si angka 2 ini kalian set, terus nilainya kalian set juga. Itu merupakan hasil dari angka 1 dan angka 2 gitu. Nah, lihat, angka 2 kalian bakal ngaco kan? Bakal ngaco sendiri kan? Karena dia kayak gitu tadi gitu. Angka 2 itu kalian set, angka 2 nilainya adalah hasil angka 1 dan angka 2, dan angka 2 ini adalah dan angka 2 ini digunakan untuk penjumlahan angka 1 dan angka 2 gitu. Nah, aku aja bingung jelasinnya gitu. Makanya intinya kayak gini, jangan bikin variabelnya jadi bingung. Jadi kalau misalkan mau bikin pakai lokal variabel atau kalau mau menggunakan variabel, gunakanlah variabelnya secara baik dan benar gitu. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Kalian bisa trial sendiri. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan butuh bimbingan, kalian bisa mungkin DM aja aku di IG atau komen di bawah aja kalau misalkan kalian butuh bimbingan. Nanti aku bakal coba untuk kasih kontak dan lain sebagainya, aku bakal guide lah ibaratnya. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang variabel. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin ya pengen belajar review tapi susah cari materi review yang berbahasa Indonesia. Nah, untuk next week mungkin kita bakal bahas tentang Functional Global Variable atau FGV. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.